Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Freandra Elnauri Mardika dan partner saya Nyimas Fatia Zahira. dari SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik. Kami di sini akan memaparkan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Biobandage berbasis selulose nanokristal dari limbah kain katun, solusi penutup luka ramah lingkungan. Penelitian kami berlatar dari pesatnya perkembangan industri fashion global membuat permintaan produk tekstil meningkat. Hal ini turut mendorong pertumbuhan limbah kain, khususnya limbah kain katun yang banyak dihasilkan dari sisa produksi maupun kegiatan thrifting. Berdasarkan data dari KBLI tahun 2023, pada jurnal Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, persentase banyaknya industri tekstil dan pakaian jadi masing-masing mencapai 8,3% dan 2,85%. Belum lagi, dengan event-event tertentu dan sifat fear of missing out seseorang dalam ajang Indonesia Fashion Week, Jakarta Fashion Week, dan lain sebagainya, membuat sampah kain semakin melonjak. Dan kami menemukan bahwa sampah kain katun dapat diolah menjadi selulose nanokristal, yakni selulose berpartikel nano dengan sifat biodegradable dan biocompatible. Apabila direlevankan dengan permasalahan medis berupa produk penutup luka komersial seperti plester sintetik masih berbahan dasar polimer yang kandungannya sendiri merupakan povidone iodin dan dikategorikan sebagai bahan yang berpotensi menyebabkan iritasi kulit dan reaksi alergi kontak pada individu sensitif serta memiliki komponen plastik yang non-biodegradable sehingga berpotensi menambah limbah medis di lingkungan. Maka dari itu, berangkatlah kami membawa variabel ekstraksi selulose nanokristal dari limbah kain katun dalam pembuatan bahan dasar penutup luka ramah lingkungan. Nantinya, melalui proses penelitian ini, kami dapat melihat bagaimana karakteristik selulose nanokristal yang dihasilkan dari limbah kain katun, kemudian karakteristik dari biobandage yang dihasilkan, serta efektivitasnya dalam menutup sekaligus menyembuhkan luka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Bagian ini mencakup tahapan mulai dari pembuatan bahan utama, proses pembuatan plester luka berbasis CNC, hingga pengujian fisik serta biologis untuk mengetahui efektivitasnya. Bahan utama yang digunakan yaitu limbah kain katun yang diolah menjadi selulose nanokristal atau CNC. Selain itu digunakan juga bahan pendukung seperti natrium hidroksida, asam sulfat, kalsium klorida, sodium alginate, gelatin, serta aqueous. Langkah pertama yaitu pembuatan CNC dari limbah kain katun. Kain katun dicuci bersih, dikeringkan, lalu dihaluskan. Setelah itu dilakukan proses delignifikasi dan bleaching untuk menghilangkan pengotor. Kemudian hidrolisis menggunakan asam sulfat untuk menghasilkan partikel CNC. Hasilnya disaring, dicuci hingga netral, dan dikeringkan untuk digunakan sebagai bahan utama. Selanjutnya dilakukan pembuatan plester atau hidrogel CNC, sodium alginate, gelatin. Sodium alginate dan gelatin dilarutkan dalam air hangat dengan perbandingan 2:1, kemudian ditambahkan serbuk CNC sebanyak 1,2% B/B. Setelah tercampur rata, larutan direndam menggunakan CaCl2 sebagai bahan cross-linking. Lalu dituangkan ke dalam cetakan dan dikeringkan selama 1 hari hingga terbentuk film tipis. Kemudian dilakukan pengujian fisik meliputi uji ketebalan, uji swelling untuk mengetahui kemampuan penyerapan air, dan juga uji kekuatan mekanik untuk menilai elastisitas perban yang dihasilkan. Kemudian ada pula pengaplikasian pada uji in vivo dengan menggunakan mencit, yakni mencit A kontrol negatif tidak diberi apa-apa, kemudian mencit B kontrol positif diberi Hansaplast, kemudian mencit C diberi penutup luka berbasis selulose mikrokristal, dan yang terakhir adalah mencit D diberi penutup luka berbasis selulose nanokristal dari limbah kain katun. Dari penelitian yang telah kami lakukan, didapati hasil karakterisasi CNC melalui uji FTIR dan TEM apabila diinterpretasi menunjukkan adanya regangan gugus hidroksil, kemudian adanya ikatan C rangkap H dari ikatan alkana, kemudian adanya tekukan ikatan CH2, serta adanya ikatan glikosidik antara unit glukosa penyusun selulosa. Ada pula hasil uji TEM, yakni morfologi partikel CNC tidak seragam dengan bentuk menyerupai serat memanjang seperti batang tipis atau rod-like. Ukuran partikel yang diamati berada pada kisaran kurang lebih 200 nanometer dengan tampilan kontras gelap dan terang pada gambar menunjukkan perbedaan ketebalan serta densitas material selulosa.
Dari penelitian kami, biobandage berbasis selulose nanokristal atau CNC yang kami hasilkan memiliki tekstur lembut, elastis, dan transparan. Penambahan CNC ke dalam campuran sodium alginate dan gelatin terbukti meningkatkan kekuatan daya serap air. Plester berukuran 1x3 cm ini memiliki kekuatan tarik rata-rata 2,15 MPa dan perpanjangan 27% lebih tinggi dibanding tanpa CNC. Hasil uji juga menunjukkan bahwa biobandage CNC tidak hanya melindungi luka, tetapi juga membantu regenerasi kulit secara alami. Uji efektivitas dilakukan pada 4 kelompok yaitu kontrol negatif, Hansaplast, SAGE-CMC, dan SAGE-CNC dengan pengamatan selama 3 hari untuk melihat percepatan penyembuhan luka. Berdasarkan uji efektivitas selama 3 hari, terlihat perbedaan nyata pada tiap perlakuan. Pada kelompok kontrol negatif atau A, luka masih tampak terbuka dan belum menunjukkan tanda penyembuhan. Kelompok kontrol positif B dengan Hansaplast menunjukkan penutupan sebagian tetapi area luka masih tampak kemerahan. Sementara itu, kelompok CMC atau C mulai menunjukkan proses pengeringan luka namun belum merata. Yang paling signifikan adalah kelompok D, yakni CNC, dengan luka terlihat lebih cepat menutup, permukaannya lebih halus, dan warna jaringan mulai menyerupai kulit normal. Hal ini menunjukkan bahwa biobandage berbasis CNC mampu mempercepat regenerasi jaringan dibanding perlakuan lainnya, karena sifatnya yang menjaga kelembaban luka, menyerap eksudat, serta biokompatibel dengan jaringan kulit. Dari penelitian ini dapat kami simpulkan bahwa limbah kain katun dapat diolah menjadi selulose nanokristal atau CNC yang berpotensi sebagai bahan dasar biobandage ramah lingkungan. CNC bersifat biokompatibel, biodegradable, dan mampu menjaga kelembapan luka sehingga lebih aman dibanding plaster sintetis. Kedepannya, partikel nano ini masih bisa dikaji lebih lanjut agar ukurannya makin seragam dan fungsinya makin optimal untuk mempercepat penyembuhan luka serta mengurangi limbah medis plastik. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.